pemanfaatan barang milik daerah. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah setelah sewa ya. Setelah sewa itu ada bangun guna serah atau bangun serah guna, kemudian masih ada kerjasama pemanfaatan, gitu ya. Oh ya, untuk nilai UTS kalian sudah saya rilis, ya. Kenapa hasilnya begitu? Karena memang kalau untuk di pengadaan lahan, ya di pengadaan lahan kita harus presisi, nilainya kita harus presisi, ya. Nah, kenapa harus presisi? Ya banyak konflik kepentingan yang ada di pengadaan lahan. Nah, barusan tadi pagi saya ditelepon dari kejaksaan juga tentang laporan penilaian pengadaan lahan. Nah, begitu ya. Nah, nanti remedialnya mungkin minggu depan, soalnya akan saya buat tipikal yang mirip. Kemudian kalian bisa kerjakan itu secara online, bukan online, secara soft copy dengan Excel di Google Classroom. Begitu ya. Nah, itu sedikit dari hasil UTS kalian. Nah, saya lanjut untuk di modul 2. Modul 2 ini isinya, kenapa Bu nggak bisa gerak ya? Sebentar. Saya stop share dulu. Nggak bisa ya. Oke, sebentar. Oke. Cek sudah terlihat belum di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, di modul yang kedua ini isinya adalah bangun guna serah atau BGS atau bangun serah guna, BSG dan KSP. Saya jelaskan secara singkat ya. Nah, kalau untuk di BGS atau BSG, bangun serah guna atau bangun guna serah, nah bedanya apa sih bangun guna serah? Bangun guna serah ini tanahnya dibangun terlebih dahulu, ya. Ada tanah kosong, kemudian dibangun bangunan. Nah, bangunan tersebut dibangun oleh siapa? Dibangun oleh mitra. Nah, dibangun oleh mitra. Nah, kemudian bangunan ini dioperasionalkan. Tanah bangunan ini dioperasionalkan oleh mitra selama jangka waktu tertentu, yaitu 30 tahun. Kemudian di akhir tahun ke-30, baru diserahkan kepada pemerintah. Nah, jadi bangun, kemudian digunakan dulu, baru di akhir masa periode kerjasama diserahkan kepada pemerintah. Nah, dicatat sebagai aset BMN atau BMD itu di akhir tahun kerjasama, yaitu tahun ke-30, ya, bangunannya ya. Nah, bedanya dengan bangun serah guna apa? Bangun serah guna terbalik. Ada tanah kosong punyanya pemerintah, kemudian dibangun, setelah dibangun, diserahkan terlebih dahulu, dicatat sebagai BMN atau BMD, ya, baru kemudian dimanfaatkan atau digunakan oleh mitra. Nah, begitu ya. Jadi ini hanya perbedaan di pencatatan administratif saja, kapan bangunan tersebut diakui sebagai BMD atau BMN. Sisanya sama, ya, operasionalnya sisanya sama. Nah,
kalian bisa baca secara detail ya peraturannya ada di Permendagri 19 ya 2016, kemudian ada juga di PMK 115 tahun 2020. Nah, BGS atau BSG ini ya yang diperbolehkan sebagai mitra itu tidak boleh perorangan ya, tidak boleh ada perorangan, harus badan hukum. Boleh BUMN, boleh BUMD, boleh swasta atau yayasan. Nah, objeknya apa yang dikerjasamakan dalam BGS atau BSG yaitu tanah saja, tanah kosong artinya ya. Kemudian jangka waktunya maksimal 30 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Maksimal 30 tahun. Setelah 30 tahun diserahkan dalam keadaan yang baik tentunya kepada pemerintah dan tidak dapat diperpanjang. Kemudian tarifnya, ya jenis tarifnya ini mitra harus membayar kontribusi tahunan. Mitra harus membayar kontribusi tahunan. Nah, perhitungannya itu persentase kontribusi tahunan dikalikan nilai wajar BMN. Nah, jadi ini mirip seperti sewa ya, mirip seperti sewa. Tarifnya hanya satu yaitu kontribusi tahunan. Nah, jenis tarifnya kita sebut ad valorem. Gitu. Nah, ini ketentuan-ketentuan yang ada di Permendagri, ya, ketentuan-ketentuan di Permendagri, tentu saja mitra wajib membayar kontribusi, kemudian dilarang. Nah, ini yang perlu saya strengthen ya, atau saya highlight bahwa si mitra ya, mitra ini tidak boleh menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek BSG atau BGS, kemudian hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi daerah atau hasil BGS BSG-nya. Ini tidak boleh dijaminkan. Gitu. Nah, jangka waktunya 30 tahun tadi. Nah, besarannya kontribusinya dikalikan ya dengan nilai wajar. Nah, nilai wajar siapa yang menentukan? Penilai pemerintah atau penilai publik. Kemudian aturan yang detail lainnya adalah kontribusi tahunan ini harus ada peningkatan setiap tahun. Ya, harus ada peningkatan. Peningkatannya minimal atau sebagai dasar peningkatan kontribusi tahunannya harus memperhatikan tingkat inflasi. Tingkat inflasi apa yang diperhatikan? Apakah nasional, provinsi, atau kabupaten? Tergantung level dari tanah atau properti tersebut. Apakah dia berstatus sebagai BMN atau berstatus sebagai BMD. Kalau BMD dimiliki oleh kota kabupaten, berarti tingkat inflasi yang diperhatikan adalah tingkat inflasi kota atau kabupaten. Begitu sebaliknya, kalau pemerintah pusat ya bisa memperhatikan nasional. Nah, kemudian yang perlu saya highlight selanjutnya adalah ini, yang poin paling akhir, dalam jangka waktu pengoperasionalan atau pengoperasian BGS BSG, paling sedikit 10% dari hasil BGS atau BSG harus digunakan secara langsung oleh pengguna barang. Nah, pengguna barang siapa di sini? Yaitu pemerintah. Untuk apa? Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan. Contoh yang paling nyata itu adalah mall pelayanan publik. Nah, kalian bisa cari tahu ya. Mungkin yang ada itu di mall pelayanan publik di Semarang ada, di terminal, saya lupa namanya, di terminal di Semarang ada. Ya. Jadi 10% itu harus digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan. Nah, selanjutnya, untuk BMD tersendiri ya, BMD itu ada beberapa poin yang tidak ada di Permendagri 19. Nah, kalau kita tidak ada di Permendagri 19, bisa mereverse kepada PMK 115 ya, tahun 2020. Nah,
yang belum ada apa sih? Yaitu yang pertama, calon mitra BGS atau BSG dapat menyusun proposal atau studi kelayakan atau analisis kelayakan bisnis proses BGS atau BSG. Nah, ini menjadi kewajiban ya, menjadi kewajiban apabila yang mengajukan kerjasama BSG atau BGS itu calon mitra. Jadi diminta untuk menyusun proposalnya. Nah, ini pekerjaan yang banyak sebenarnya ya, karena akhir-akhir ini juga banyak BMN atau BMD yang dikerjasamakan dengan pola BGS atau BSG ini. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan berstatus sebagai pemrakarsa ya? Pemrakarsa berarti calon mitra itu menginisiasi sebuah proyek, ya, menjadi inisiator untuk mengembangkan satu lahan yang idle. Maka si calon mitra ini bisa disebut sebagai pemrakarsa, statusnya sebagai pemrakarsa. Kalau statusnya sebagai pemrakarsa, dapat diberikan kompensasi, yaitu tambahan nilai sebesar 10%. Ya, tambahan nilai sebesar 10%. Kemudian yang B, hak untuk melakukan penawaran terhadap penawar terbaik, right to match, sesuai dengan hasil penilaian dalam proses tender. Atau pembelian prakarsa BSG atau BGS oleh pemenang tender, termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya. Nah, maksudnya apa di sini? Kalau si calon mitra ini berstatus sebagai inisiator pemrakarsa, maka dia dapat tambahan poin plus, yaitu 10% ketika pemerintah menawarkan tender gitu. Nah, kemudian apabila ada pemenang tender selain pemrakarsa atau selain inisiator, ya, dia dapat membeli, dapat mengambil alih jadi proyek tersebut, ya, gitu. Termasuk hak kekayaan intelektual yang terkait dengan desain, terkait dengan penamaan gedungnya, misalkan terkait dengan SOP dan lain sebagainya. Ya. Kemudian pemberian kompensasi dicantumkan dalam penetapan atau persetujuan pengelola barang. Tentu saja BSG atau BGS ini harus ada kontraknya. Beberapa saya punya pengalaman dalam membantu pemerintah untuk membuat draft kontraknya. Nah, kemudian untuk BMD ini ada referensi lain yang bisa diambil di PMK 115. Nah, terutama soal besaran kontribusi tahunan, ya, besaran kontribusi tahunan. Nah, di penilaian kontribusi tahunan ini kita kenal sebagai royalti. Nah, kita kenal sebagai royalti. Namun di bahasa untuk Permendagri atau PMK dibahasakan sebagai kontribusi tahunan. Besaran kontribusi tahunan ini apa saja yang dipertimbangkan di dalam penentuannya nanti? Yang pertama adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Nah, biasanya begini, pemerintah memerlukan satu tempat untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Contohnya misalkan untuk kantor pajak, untuk kantor perpanjangan SIM dan SNK begitu ya. Nah, karena tidak punya dana, sementara ada lahan kosong, ya, maka kerjasama BGS atau BSG dengan pihak swasta. Nah, maka muncul tadi ya, yang 10% itu, ya, 10% untuk tugas dan fungsi pemerintah. Nah, yang 10% untuk tugas dan fungsi pemerintahan itu tidak bisa kita hitung untuk tarif kontribusi tahunannya, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua adalah
nilai wajar. Nah, berarti kita butuh penilaian ya. Apa yang dimaksud nilai wajar BMN di sini? Itu mereverse kepada nilai pasar sebenarnya. Ya, mereverse kepada nilai pasar kalau kita dalam penilaian. Kemudian kelayakan bisnis mitra. Nah, maka di dalam BGS atau BSG si calon mitra wajib ya membuat proposal kelayakan bisnis. Apakah kelayakan bisnis yang dibuat itu untuk seluruh perusahaan calon mitra? Tentu saja bukan. Kelayakan bisnisnya itu untuk proyek yang diinisiasi tadi ya, atau proyek yang akan dikerjasamakan gitu. Nah, yang kalian harus highlight adalah sebelum pembuatan kelayakan bisnis mitra ini ya, tanah kan dalam kondisi kosong ya, tanah kosong, maka perlu kita apakan? Kita HBU-kan dulu ya. Jadi ada pekerjaan yang mendahului sebelum kelayakan bisnis, yaitu pekerjaan HBU. HBU sebagai tanah kosong ya. Nah, HBU sebagai tanah kosong ini berarti harus milih alternatif ya, dikembangkan sebagai apa. Setelah ketemu pengembangan sebagai apa tersebut, baru kemudian dihitung secara feasibility study gitu. Nah, setelah dihitung feasibility study-nya, di dalam feasibility study tersebut nanti akan ada sensibility analysis terkait dengan pembayaran kontribusi tahunan atau pembayaran royaltinya. Kalau royaltinya misalkan 1% atau 2% dari nilai wajar BMN, nanti kelayakan mitra seperti apa? Kalau misalkan kontribusi tahunannya misalkan 5%, nanti kelayakan bisnisnya naik atau turun. Nah, jadi sifatnya nanti ada beberapa pilihan ya, atau beberapa gradasi di dalam penentuan kontribusi tahunan. Nah, gitu. Nah, mungkin minggu depan kita akan mulai praktek saja untuk kerjasama pemanfaatan ini ya. Gitu. Nah, kelayakan bisnis yang dijadikan ukuran apa? Nah, sudah saya sampaikan di komersial 1 ya, NPV, IRR, payback period, kemudian profitability index, dan lain sebagainya. Kemudian nilai wajar BMN dihitung oleh penilai pemerintah atau penilai publik, jelas ya, boleh dilakukan oleh penilai pemerintah karena dalam konteks BMN atau BMD. Kemudian apalagi ya yang saya highlight, ya yang terakhir ini ya, ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan BSG atau BGS, dituangkan dalam kontrak atau perjanjian. Selanjutnya masih ada referensi yang lain yang bisa kita ambil dari PMK 115 untuk Permendagri atau untuk BMD ya. Nah, ini yang tidak tercantum di Permendagri, yaitu dalam kondisi tertentu pengelola barang dapat menetapkan besaran faktor penyesuai. Pengelola barang di sini pemerintah ya, dapat menetapkan besaran faktor penyesuai dengan persentase tertentu berdasarkan permohonan. Nah, A ya mitra BGS atau BSG untuk BMN pada pengelola barang, atau mitra BGS BSG melalui pengguna barang untuk BMN pada pengguna barang ya. Kemudian di kondisi tertentu, nah, seperti bencana alam, bencana non alam, bisa bencana sosial seperti COVID contohnya kemarin ya. Jadi siapa pengelola barang? Pengelola barang itu sekretaris daerah sekda ya, bisa di provinsi atau bisa di di kabupaten kota. Nah, kalau di level negara siapa pengelola barangnya? Pengelola barangnya sekretariat negara berarti. Pengguna barangnya siapa? Kementerian lembaga. Kalau di pemerintah kota kabupaten siapa pengguna barangnya? Dinas-dinas gitu ya. Nah, ini dapat masih ada faktor penyesuai ya, yang seperti kita bahas di minggu lalu, di sewa pun ada faktor penyesuai. Nah, di BSG atau BGSD pun ada diperbolehkan faktor penyesuai begitu, asal ada permohonan dari si calon mitra. Selanjutnya faktor penyesuai. Nah, ini faktor penyesuai. Kalau kita sebut faktor penyesuai berarti dia diskonnya. Diskonnya persentase dari mulai 1% sampai dengan 50%. Tuh, bisa dapat diskon sampai 50% bahkan. Maka di dalam perjanjian BGS atau BSG ya,
ini sangat negotiable sekali. Nah, sangat negotiable. Jadi bisa dinegosiasikan antara mitra dengan pemerintah. Nah, tentu saja negosiasi tersebut harus memberikan uh, 3 kelayakan ya, 3 kelayakan. Nah, kalau di sini tadi saya baru menyebut kelayakan bisnis mitra, tapi di dalam perhitungannya nanti harus ada 3 kelayakan yang harus dipenuhi. 1 kelayakan bagi proyek itu sendiri, kelayakan bagi bisnis mitra, kemudian yang ketiga adalah kelayakan bagi pemerintah. Kelayakan dari pemerintah apa? Dihitungnya adalah besaran royalti atau kontribusi tahunan yang diterima, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah terminal value dari bangunan yang diserahkan kepada pemerintah. Nah, itu harus kita hitung dan ketiga-tiganya harus layak. Gitu ya. Nah, penyesuaian ini selanjutnya diberikan dalam kondisi tertentu. Ya, dalam kondisi tertentu. Contohnya dalam hal kondisi bencana. Besaran persentase yang berlaku mungkin bisa ditetapkan lebih besar, ya, bisa ditetapkan lebih besar juga. Kemudian, maaf, bukan begitu. Dalam kondisi bencana, besaran persentase sebagaimana dimaksud yang 1% sampai 50% berlaku sejak ditetapkannya status bencana oleh pemerintah sampai dengan paling lama 2 tahun sejak status bencana dinyatakan berakhir. Nah, ini mengakomodir untuk contohnya COVID atau bencana alam. Gitu ya. Jadi diskon 1% sampai 50% ini bisa diberikan kalau ada bencana alam kurun waktunya 2 tahun. Tentu saja status kebencanaan tersebut harus ada SK atau surat keterangan atau surat keputusan dari pemerintah. Nah, peraturan itu juga tidak bisa berlaku surut. Artinya berlaku surut gimana? Bagi kontribusi yang sudah dibayar, ya sudah dibayar lunas, itu tidak bisa diberikan cashback. Kurang lebih begitu, ya. Selanjutnya, ini rumus penentuan tarif ya. Kita bisa menggunakan penilaian. Rumus secara sederhananya ini, nilai properti sama dengan nilai bagi yang menyewakan atau pemilik tanah ditambah nilai bagi penyewa atau developer. Kemudian untuk menentukan tarif kontribusi tahunan, ini harus menggunakan DCF ya. Tidak bisa kita hanya dengan pendekatan pasar, tidak cukup. Atau tidak bisa malah. Ini harus menggunakan pendekatan pendapatan. Nah, ini secara sederhana gambaran dari gambaran dari pembagian nilai atau distribusi nilai antara pemilik tanah, kalau di sini pemerintah, dengan mitra. Nah, coba kita mulai dari tahun ke-0 ya. Tahun ke-0 ini pada saat perjanjian sudah ditandatangani ya. Kontribusi tahunan juga sudah disepakati di tahun ke-0 ini. Nah, tahun ke-N ini adalah tahun ke-30 pada saat perjanjian sudah berakhir. Nah, pada saat tahun ke-0 ini ya, pada saat tahun ke-0, nah, pemerintah di sini memberikan tanahnya, ya, menyerahkan tanah kepada developer ya, atau kepada mitra, saya sebut mitra ya. Pemilik tanah memberikan haknya, hak untuk mengelola tentu saja kepada mitra. Berarti yang awalnya nilai pasarnya di panah merah ini ya, pada saat belum ada perjanjian, ketika ada perjanjian, nilai pasar bagi pemerintah langsung jadi biru kecil ini. Nah, kenapa demikian? Karena dia memiliki tapi tidak bisa memanfaatkan tanahnya. Nah, begitu sebaliknya bagi mitra. Mitra di sini menentukan RAB bangunannya ya. Misalkan mau dibuat office tower setinggi 20 lantai, RAB-nya sekian ratus miliar gitu kan. Tapi dia belum punya tanah. Nah, ketika dia masuk invest untuk mengembangkan tanah tersebut,
maka dia punya bangunan selama 30 tahun, dia juga bisa memanfaatkan tanah selama 30 tahun. Maka nilainya dari panah merah yang di atas ini langsung berubah jadi panah biru. Ya, panah biru yang di atas. Nah, nilainya membesar dia. Ya, komponennya apa? Komponennya yaitu nilai bangunan dan nilai tanah yang dimanfaatkan selama 30 tahun. Nah, ini ketika perjanjian sudah ditandatangani di titik nol ini, ya. Nah, seiring berjalannya waktu, tentu saja masa berlaku atau masa memanfaatkan si mitra, memanfaatkan tanah dan bangunan tersebut semakin berkurang. Ya. Masa memanfaatkan tanahnya semakin berkurang, maka nilai bagi mitra akan semakin mengecil, ya, akan semakin mengecil seiring berjalannya waktu mendekati tahun berakhirnya masa perjanjian. Begitu sebaliknya bagi pemerintah selaku pemilik aset, semakin tahun semakin lama nilainya semakin membesar. Kenapa nilainya semakin membesar? Diperoleh dari mana? Diperoleh dari pembagian royalti, ya, dan kemudian di akhir tahun kalau ada investasi properti kemarin, yaitu ada apresiasi nilai. Nah, apresiasi nilai tanah nih, nilai tanahnya semakin naik dari merah segini yang di titik 0 menjadi merah di titik N, ya. Ini kan ada kenaikan dari apresiasi nilai tanah. Kemudian nilai bangunan, ya, nilai bangunan yang awalnya sekian nih, ya, dikurangi dengan depresiasi, ditambah dengan apresiasi nilai bangunan, ditambah juga dengan royalti, jadinya besarnya sekian. Nah, ya, berarti di tahun ke N, pemerintah mendapat apresiasi nilai, mendapat apresiasi bangunan dan royalti, maka nilainya semakin membesar. Nah, di titik tahun ke N juga ini, ya, mitra nilainya jadi 0, ya, jadi benar-benar kecil atau sangat kecil, ya, ini mendekati 0. Nah, nilai bagi mitra di akhir masa periode berarti mitra harus angkat kaki dari bangunannya. Nah, benar-benar tidak boleh membawa apapun, semuanya ditinggal, gitu ya. Diberikan dalam kondisi baik kepada pemerintah. Nah, karena selesai masa kerjasamanya, gitu. Nah, selanjutnya bangunan ini dikelola oleh pemerintah. Nah, kalau sudah seperti ini, bolehkah kerjasama BOT lagi? Nggak boleh, karena sudah ada bangunannya. Maka kalau pemerintah tidak punya kemampuan atau kapasitas untuk mengelola bangunan tersebut di tahun N ini atau di akhir tahun kerjasama, maka pemerintah bisa melakukan kerjasama yang lain dalam bentuk KSP, ya, kerjasama pemanfaatan BMD atau BMN, ya, KSP, kerjasama pemanfaatan, gitu. Nanti kita sampai-sama, ya. Nah, kemudian penentuan kontribusi tahunan dengan menggunakan perhitungan bisnis, ya, business base, ya. Nah, minimal, ya, bagi mitra, ya, harus ada ukurannya, IRR, NPV, payback period, dan lain sebagainya itu harus layak. Termasuk di sini adalah distribusi pembagian tingkat risiko. Nah, tingkat risiko sempat kita bahas dulu di komersial 1, ya. Banyak tingkat risiko itu, jadi tingkat risiko tersebutlah yang didistribusikan antara pemerintah dan mitra. Gitu, ya. Nah, kemudian kontribusi tahunan bentuknya adalah persentase kalikan nilai wajar aset. Minggu depan kita latihan soal ini untuk IGS BSG. Kita langsung ke latihan untuk perhitungan bisnisnya saja yang menggunakan NPV, IRR, payback period.
Nah, selanjutnya tadi saya sambungkan kepada kerjasama pemanfaatan atau kita singkat sebagai KSP, kerjasama pemanfaatan. Kalau istilah lainnya itu P3, Public Private Partnership, gitu ya. Jadi P3 itu termasuk BOT, termasuk sewa, termasuk KSP juga bisa disebut 3P tadi atau P3 tadi, Public Private Partnership, gitu ya. Nah, untuk KSP ya, untuk KSP ini yang dikerjasamakan bisa tanah kosong atau bisa tanah dan bangunan, bisa juga selain tanah dan bangunan. Nah, mitranya itu harus berbadan hukum, tidak boleh perseorangan. Jadi yang boleh perseorangan itu hanya disewa. Kalau untuk di BGS, BSG, dan KSP itu tidak boleh sewa. Nah, kemudian bedanya dengan BGS, BSG tadi apa? Maksimal 30 tahun jangka waktunya dan dapat diperpanjang. Nah ini, kalau BOT tadi tidak dapat diperpanjang, ya kalau KSP ini dapat diperpanjang. Nah, kemudian ketentuan di dalam KSP ya, KSP ini si mitra, ya, mitra KSP membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian dan telah ditetapkan dan menyetor pembagian keuntungan. Nah, berarti ada dua yang harus dibayar. Apa itu? Kontribusi tetap dan keuntungan hasil KSP atau pembagian keuntungan, sharing profit. Ya. Jadi harus bayar dua tarif sekaligus di situ nanti. Kontribusi tetap dan sharing profit. Nah, perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan yang merupakan bagian pemerintah daerah harus memperhatikan perbandingan nilai barang milik daerah yang dijadikan objek KSP dan manfaat lain yang diterima pemerintah daerah dengan nilai investasi mitra dalam KSP. Itu ya. Jadi kontribusi dan pembagian keuntungan pun harus memperhatikan kelayakan yang disusun oleh mitra. Nah, kemudian perhitungan kontribusi tetap ya, ini perkalian ya, hasil perkalian dari besaran persentase kontribusi tetap dengan nilai wajar. Nah, nilai wajar berarti siapa kalau ketemu nilai wajar? Bagian dari penilai pemerintah atau penilai publik yang menentukan. Gitu. Nah, kemudian sharing profit atau pembagian keuntungan ini mempertimbangkan tiga: nilai investasi pemerintah, nilai investasi mitra KSP, dan risiko yang ditanggung mitra. Nah, kenapa pemerintah nggak ditulis risiko yang ditanggung pemerintah gitu ya? Nah, tetap saja ada risiko yang ditanggung pemerintah ya. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan tunjukkan gitu, ya, resiko-resiko yang ditanggung oleh para pihak, baik dari pemerintah maupun dari mitra KSP. Nah, selanjutnya adalah perhitungan pembagian keuntungan ditetapkan oleh gubernur, wali kota, atau bupati dari hasil perhitungan tim berdasarkan dan atau mempertimbangkan hasil penilaian. Nah, jadi harus tetap ada hasil penilaiannya di sini. Kemudian besaran nilai investasi didasarkan pada nilai wajar BMD, ya, berarti harus dinilai. Kemudian besaran nilai investasi mitra didasarkan pada estimasi investasi dalam proposal KSP. Harus bikin proposal KSP. Kemudian pembagian besaran keuntungan dapat ditinjau kembali, ya. Ini kalau ada bisa diadendum ya, bisa diadendum selama dituangkan di dalam perjanjian. Ya. Kemudian realisasi investasi didasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen. Nah, contohnya gimana? Kalau diestimasi hasil investasi mitra itu sebesar 100 miliar,
gitu. Tapi pada saat realisasinya ternyata hanya 50 miliar, nanti akan ada perbaikan ini atau peninjauan kembali terhadap pembagian keuntungan dan kontribusi tetapnya, begitu. Ya, jadi di awal pada saat sebelum pengoperasian tetap ada perhitungan besarnya pembagian keuntungan dan sharing profit. Nanti setelah bangunan itu setelah ready untuk operasi, ya ini harus diaudit. Nah, apa yang diaudit yaitu realisasi investasi yang diberikan oleh mitra, gitu, terutama mitra ya. Nah, selanjutnya adalah referensi yang ada di PMK, ya. Yang saya harus garis bawahi adalah ini masih ada ya, kontribusi tetap, pembagian keuntungan, nilai wajar, kelayakan bisnis. Nah ini nih, perhitungan pembagian keuntungan, ya. Jadi pembagian keuntungan yang dimaksud, pembagian keuntungan yang dimaksud itu dari apa? Pendapatan atau penjualan, laba sebelum bunga dan pajak, berarti ini EBIT, earning before interest and tax, dihitung dari EBIT, bisa juga dihitung dari laba bersih, ya, atau EAT, earning after tax, bisa juga dihitung dari arus kas bersih kegiatan operasi dan kegiatan investasi, AKB KOKI, arus kas bersih dari kegiatan operasi dan kegiatan investasi. Kenapa kegiatan pendanaan tidak dihitung kegiatan pendanaan? Nah, ini terkait dengan peraturan ya, bahwa selama masa kerjasama tidak bisa dijadikan penjaminan. Nah, tidak dapat dijadikan penjaminan. Nah, maka kalau tidak dapat dijadikan penjaminan, artinya pendanaan fully dari kas internal mitra, gitu ya. Nah, kemudian ditegaskan juga di referensi dari PMK 115 bahwa cicilan pokok dan biaya yang timbul atas pinjaman mitra KSP dibebankan pada mitra KSP dan tidak diperhitungkan dalam pembagian keuntungan. Maka di kegiatan pendanaan arus kasnya tidak diperhitungkan. Nah, begitu ya. Ini masih sama, besaran nilai investasi pemerintah didasarkan nilai wajar, besaran nilai investasi mitra didasarkan pada estimasi investasi dalam proposal KSP. Secara umum, tarif KSP itu ada dua, ya, kontribusi tetap dihitung berdasarkan persentase kontribusi tetap dikalikan nilai wajar BMN. Kemudian pembagian keuntungan, pembagian keuntungan ini proporsi, masih persentase, tapi pengkalinya berbeda. Kalau tadi kontribusi tetap itu pengkalinya dari nilai wajar, ya, dari nilai wajar aset. Namun kalau keuntungan atau pembagian keuntungan ini pengkalinya dari pendapatan tadi, ya, bisa dari arus kas bersih, dari EBIT, bisa dari EAT, ya, bisa juga dari arus kas, cash flow, ya. Nah, kemudian ada pembagian resiko. Nah, pembagian resiko ini, ya, secara common sense, ya, secara common sense. Nah, ini bisa seperti ini nih. Ini bisa 50-50, 60-40, 65-35, 70-30 gitu. Ya, dari pendapatan bersih proporsi yang digunakan sesuai dengan karakteristik bisnis dan bentuk pemanfaatan yang digunakan. Ini nanti tercerminnya di
di resiko. Semakin tinggi resikonya bagi siapa? Bagi mitra, maka bagi hasilnya akan semakin rendah. Itu sebaliknya. Nah, ini penentuan pembagian keuntungan pada KSP ya. Pendapatan yang menjadi dasar perhitungan pembagian keuntungan dapat berupa penjualan, bisa dihitung dari sales, penjualan, laba bruto, gross profit, kemudian EBITDA, EBIT, kemudian EAT dan AKB Kops. Nah, gitu. Tapi tadi dari saran dari PMK 115 itu hanya 4 ini. Sales, ya, EBIT, kemudian EAT dan AKB Kops. Itu saja. Yang lain diperhitungkan boleh, dari EBITDA pun boleh, tapi tidak kita syaratkan untuk dipakai. Nah, ini ada rumus-rumusnya, cara memperoleh pembagian keuntungan. Ya. Bisa kalian baca, tapi kalau dengan merumuskan seperti ini, sepertinya agak pusing ya, lebih baik langsung kita praktekkan. Nah, ini latihan KSP untuk minggu-minggu depan ya. Jadi minggu depan kita prakteknya ke sewa dulu ya. Sewa itu ada 3 metodenya. Kemudian kita ke BGS, lalu kita ke KSP. Saya rasa 4 pertemuan atau 5 pertemuan lagi sudah selesai. Begitu. Ini daftar referensinya kalian bisa cari sendiri ya. Oke, saya rasa begitu saja di pertemuan kita kali ini. Kita bahas secara konseptual dulu dari kerjasama, terutama BGS dan KSP. Gimana kira-kira? Ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas atau gimana? Silakan. Jangan lupa absen ya di Google Classroom. Agak berisik karena saya di cafe. Oke, gimana guys? Secara garis besarnya begitu ya, secara garis besarnya begitu. Nanti kita detailkan waktu kita praktek ya. Saya prioritaskan untuk KSP karena memang yang menjadi concern dari pemerintah saat ini itu KSP. Kerjasama pemanfaatan barang atau apa itu ya? Pemanfaatan barang, bukan kerjasama, tapi pemanfaatan barang. Ya, ini di mana-mana sedang diminta untuk dioptimalkan. Gitu. Nah, besok dari sewa turunannya akan bisa jadi retribusi, gitu ya. Kalau untuk KSP ini turunannya bisa kalian sebut KPBU. Kalau di kementerian istilah KSP ini jadinya KPBU. Kerjasama pemerintah, badan dan badan usaha, KPBU. Nah, gitu. Atau bahasa lainnya itu P3 tadi ya, Public Private Partnership. Saya rasa cukup demikian ya, sudah saya upload juga. Nah, mungkin saya tunjukkan contoh laporannya, contoh laporan yang dirilis oleh DJKN ya. Nah, ini yang dirilis oleh DJKN. Nah, ini standar laporan yang nanti akan coba kita praktekkan ya di mata kuliah kita nanti. Sebentar. Saya tunjukkan.
Nah, ini terlihat ya. Nah, ini contoh laporan yang diterbitkan oleh DJKN, ya, yang diterbitkan oleh DJKN untuk kerjasama pemanfaatan ini. Ini untuk kerjasama pemanfaatan ya di Bandung. Nah, ini yang saya maksud dengan sensitivitas itu ya. Jadi ada beberapa pilihan nanti untuk negosiasi, begitu ya. Berdasarkan apa negosiasinya? Berdasarkan premi risiko, ya. Bisa kalau 0% gimana, kalau 25% bagaimana, kalau 40% bagaimana. Nah, jadi premi risiko ini nanti didistribusikan kepada antara pemerintah dan mitra. Nah, di setiap premi risiko yang berbeda, maka akan menghasilkan NPV yang berbeda. Kemudian menghasilkan IRR yang berbeda juga. Menghasilkan payback period yang berbeda juga. Kemudian menghasilkan apa lagi? Tentu saja menghasilkan pembagian keuntungan yang berbeda. Ya, ada yang 30%, 22%, bahkan 18%. Gitu. Kalau di BGS, BSG gimana? Mirip ya, atau bahkan bisa saya bilang sama nanti cara penentuannya. Ini bisa kalian baca, sudah saya berikan di Google Classroom ya. Format laporannya seperti ini. Ini untuk hotel ya. Nah, ini untuk hotel. Tentu saja sebelum ada kerjasama ini sudah ada HBU-nya, analisa HBU-nya, gitu ya. Proses analisa kelayakannya. Gitu. Jadi untuk kita bisa menghitung kelayakan bisnis mitra, tidak hanya melengkapi diri dengan skill penilaian, tapi juga dengan skill feasibility study atau studi kelayakan. Nah, sampai dengan bikin apa namanya? Sampai nanti bikin arus kasnya. Nah, arus kasnya contohnya yang di paling bawah. Nah ini, besok kita akan bikin seperti ini, ya. Proyeksi laba rugi sampai kapan? Sampai 30 tahun nih, ya. Proyeksi laba rugi sampai tahun ke 30. Sampai tahun ke 30. Sampai tahun 30. Kemudian, nah ini analisis perhitungannya ini, ya. Kontribusi aset baik dari pemerintah maupun mitra, kemudian premi risiko yang ditanggung. Nah, berapa premi risikonya? Ini analisis sensitivitasnya. PBB, kemudian reservasi investment. Nah, ini ya, ini bisa jadi bahan yang bagus buat kalian ya untuk kerjasama pemanfaatan maupun BGS BSG untuk menghitung kelayakan bisnis kita. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Sekian ya.
minggu depan kita langsung ke praktek Excel-nya. Baik, sekian. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sore, Pak. Waalaikumsalam.